Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, Mas Eko dan juga pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Pak Tauhid. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, salam sehat, Mbak Eva, Mas Eko. Baik, Pak Tauhid, editorial Media Indonesia hari ini membahas momentum ekonomi mudik. Nah, untuk momentum ekonomi mudik ini, apa saja dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, Pak Tauhid? Ya, yang saya kira betul bahwa ekonomi mudik tentu saja banyak pengeluaran masyarakat yang lebih besar daripada hari-hari biasa ya. Baik untuk katakanlah kebutuhan makan minum, transportasi, berwisata, sampai kemudian juga ada transfer sosial begitu dari orang yang ada di kota bawa uang ke desa ataupun ke kampungnya dibagi ke sanak saudara. Jadi tentu saja akan terjadi peningkatan konsumsi tidak hanya terutama di daerah-daerah ya, karena uang berputar saya kira di daerah juga akan bertambah dan ini akan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar begitu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan para pelaku mudik ini begitu. Saya kira ini akan sangat positif begitu ya. Dan meskipun memang waktunya cukup singkat tapi cukup signifikan kalau kita lihat nanti ke ekonomi secara nasional begitu. Nah, dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional bagaimana, Pak Tauhid? Ya, saya kira memang kalau kita lihat trennya di kuartal kedua ya, ini akan positif begitu, tambahannya mungkin bisa mendekati angka 5%, meskipun kita tahu kemarin kita sempat terjadi agak sedikit perlambatan menurut saya, baik karena kenaikan harga komoditas, dampak perang juga terhadap ekspor impor kita, tetapi memang ini akan berbalik begitu ketika mudik ada tambahan konsumsi yang akan mendorong perekonomian begitu. Ya saya kira memang tugas beratnya adalah bagaimana nanti setelah mudik ini selesai. Ya saya kira kita akan lagi-lagi dihadapkan pada persoalan yang masih mendera sebelum mudik ini terjadi begitu. Iya. PR-nya setelah mudik selesai ya, menjaga momentum. Artinya ya Pak Tauhid, apa yang harus dilakukan untuk menjaga momentum ini? Ya, yang pertama saya kira memang adalah ada membuka peluang bagaimana pemulihan ekonomi ini dimanfaatkan oleh berbagai sektor masyarakat untuk bisa kembali pulih begitu. Yang saya kira misalnya di wilayah perkotaan karena masyarakat sudah mulai mendapatkan peluang hidup lebih baik, UMKM akan tumbuh dengan cepat kembali begitu, dan juga industri juga mulai ada permintaan untuk kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk industri makanan, minuman, kemudian hotel, restoran dan sebagainya saya kira juga akan tumbuh. Nah, yang saya kira harus dijaga adalah iklim daripada berusaha itu tetap harus baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi dampak daripada kenaikan harga-harga ini agar bisa terjaga dan tidak mengurangi pertumbuhan itu sendiri. Paling tidak kalau misalnya kenaikan harga bahan pokok itu menjadi tugas pemerintah, apakah minyak goreng, kemudian daging, sapi, telur dan sebagainya, agar masyarakat juga bisa mengkonsumsi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga saya kira di tengah pemulihan ini adalah bagaimana menjaga agar anggaran pemerintah bisa dioptimalkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui program infrastruktur dan sebagainya, agar dengan lapangan kerja yang tercipta ada pendapatan yang diterima oleh masyarakat dan itu pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi. Dan terakhir saya kira adalah ketika kita menghadapi situasi global, situasi krisis di Ukraina dan Rusia, harus diantisipasi dampak globalnya, termasuk penurunan peranan perdagangan internasional dalam perekonomian. Apakah kita mencari sumber alternatif pasar lain ataupun katakanlah bisa mendapatkan sumber lain untuk kegiatan perdagangan internasional begitu. Ya.
Baik, itu strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Bagaimana dengan pemerintah daerah, Pak Tauhid? Karena uang ini juga ikutan mudik ke daerah, artinya perputaran uang terjadi di daerah. Apa yang harus dilakukan di daerah untuk menjaga momentum ini, perputaran uang? Ya, saya kira sebisa mungkin yang pertama kalau yang sifatnya konsumsi memang sulit untuk ditahan bahwa itu akan habis dalam waktu dekat ya. Namun apabila memang masih ada katakanlah simpanan transfer sosial dan sebagainya, sebisa mungkin memang bisa digunakan untuk usaha ataupun untuk investasi begitu. Saya kira katakanlah bagi masyarakat kalau misalnya ada uang seberapapun itu bisa digunakan untuk katakanlah kegiatan perdagangan, usaha industri kecil begitu ya. Itu akan sangat mendorong di tingkat daerah begitu. Kemudian yang kedua juga memanfaatkan momentum untuk tambahan ya investasi yang kemungkinan bisa dilakukan ya. Pemerintah daerah bisa menggait para pelaku mudik untuk bisa sama-sama membangun daerah nih. Kan mereka rata-rata sudah katakanlah sudah jadi orang, sudah punya banyak uang dan sebagainya untuk berkolaborasi agar bisa membangun daerah bukan hanya sebagai tempat tujuan untuk mudik, tapi bagaimana peran mereka di daerah untuk mengembangkan daerah dalam jangka panjang begitu. Baik, artinya momentum ekonomi mudik harus dijaga terus ya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terima kasih Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, Mas Eko, tadi kita sudah simak pernyataan dari Pak Tauhid bahwa ini perputaran uang terjadi ya selama Lebaran dan ini momentumnya harus terus dijaga oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Saya kira betul apa yang dikatakan Pak Tauhid tadi ya. Uang yang berputar ini sangat besar sekali ya. Kalau kita melihat Kadin menyebut 42, Kementerian Pariwisata menyebut 72 triliun. Dan itu kalau kita compare gitu sangat besar sekali. Jadi selain uang berputar, ekonomi menggeliat, yang paling penting menurut saya juga pariwisata. Sekalian sekarang kalau kita melihat di hari raya itu kan selain silaturahmi juga wisata ya. Ada wisata religi, tapi juga ada wisata yang sehari-hari ya, yang konvensional begitu. Kita melihat kemarin juga Bali sangat penuh sekali, Yogyakarta, Semarang, Solo dan lain-lain. Pangandaran padat sekali, ya. Mas Eko. Jadi artinya masyarakat yang kemarin 2 tahun sempat ragu untuk berwisata, nah sekarang sekalian mudik, sekalian wisata. Kemudian kita lihat juga keterisian hotel juga sangat penuh sekali. Beberapa kali saya melihat di hari hanya begitu sudah sangat penuh sekali hotel di beberapa tempat di kota-kota besar. Itu menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk pulang mudik, kemudian tidur di hotel-hotel yang tujuan mereka itu sudah penuh sekali. Jadi ini bagus momentum mudik ini. Jadi tentu harus kita pertahankan pemerintah maupun pemerintah daerah. Kalau kita melihat kemarin babak belur ya, kita di 2020 maupun 2021 pertumbuhan ekonomi sempat minus. Nah, saya kira triwulan kedua ini target 4-5%. Kalau melihat pertumbuhan ekonomi kemudian uang berputar di masyarakat selama Idul Fitri maupun di bulan puasa kemarin, saya kira targetnya ini akan terrealisasi. Optimis tercapai ya, betul, ya. Mas Eko, 4-5% pada triwulan kedua 2022. Menarik tadi Mas Eko sampaikan bahwa bukan hanya perputaran uang di periode mudik ini, tetapi juga pariwisata ya, pertumbuhan ekonomi di daerah tempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi sehingga menghidupkan kembali sektor pariwisata yang sempat redup Mas Eko 2 tahun terakhir. Saya kira iya. Kalau kita melihat pariwisata ini kan salah satu jantungnya perekonomian di Indonesia selain UMKM-nya. Kalau pariwisata mati tentu UMKM-nya juga mati. Kemarin kalau kita melihat selama hampir 2 tahun tidak ada misalkan penerbangan langsung ke Bali, beberapa negara sudah untuk mendelay gitu kan. Kemudian juga warga lokal juga takut untuk wisata. Kemudian juga harus ada prokes yang membuat itu ragu-ragu untuk berwisata. Nah sekarang 2 tahun ini seakan-akan menjadi luapan emosional gitu ya. Selain pergi ke rumah masing-masing. Balas dendam begitu ya Mas Eko. Ya saya kira itu. Kemudian wisata memang harus menyambut mereka dengan sangat penuh sukacita ya. Karena kita lihat kemarin-kemarin kan sangat sepi. Nah saya kira yang paling penting juga
terkait dengan pandemi. Pandemi ini juga belum berakhir, Eva. Jadi kita mudik, tentu kita juga harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Apa yang dilakukan di idenya dari Pak Kapolri itu sebetulnya bagus. Artinya kalau memundurkan WFH sampai 8 hari, itu artinya juga kalau terkait dengan pandemi itu adalah isolasi mandiri lah, kira-kira begitu ya. Kalau misalkan tanggal 9 masuk pegawai negeri maupun swasta, kalau dimundurin sampai 1 minggu, artinya itu hitung-hitung seperti isolasi mandiri ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian ketika kembali ke daerah masing-masing membawa penyakit itu lagi, COVID lagi. Sampai. Ya, saya kira itu hal yang perlu ditekankan. Kemudian yang perlu saya garis bawahi juga adalah booster, Eva. Jadi kalau di daerah masing-masing itu ada booster, teman-teman ASN maupun pegawai swasta yang belum melakukan booster, bisa dilakukan di daerah masing-masing. Jadi ketika pulang kembali ke tempatnya asalnya, dan sudah melakukan booster, itu penting sekali. Jadi semua dirangkum menjadi satu. Ekonomi menggeliat, ekonomi berputar, pariwisata juga berputar. Kemudian tingkat keterisian hotel juga sangat signifikan. Nah, dari sisi kesehatan juga prokes, kalau prokes saya agak ragu ya. Di mana-mana maskernya sudah turun. Tapi kalau kemudian diikuti dengan booster, saya kira herd immunity kita, ya kekebalan kelompok kita akan tetap jaga. Jadi kemudian tidak akan lagi ada kenaikan signifikan terhadap COVID-19 ini. Ya, jadi vaksinasi harus terus diakselerasi agar mudik sehat ya, arus mudik dan juga arus balik aman. Lalu kita juga tetap sehat, ekonomi berputar, pariwisata hidup kembali. Baik, Mas Eko, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Ibu Ong Maiwa dari Pejaten Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi, salam sehat Bu. Salam sehat, selamat pagi Metro Mbak Eva, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momentum ekonomi mudik, meningkatkan ekonomi UKM. Sangat istimewa tahun ini, Mbak Eva. Karena libur panjang juga serempak. Swasta, ASN, juga anak sekolah. Cuman sayang, mungkin kurang panjang, Mbak. Sehingga kemacetan itu luar biasa. Korlantas juga mengaturnya daripada tol Kali Kangkung sampai ke Jakarta. Nah, inilah ekonomi kita meningkat, Mbak. Alhamdulillah. Jadi pemerintah berapa triliun tadi yang sudah ada di daerah. Untuk tahun-tahun depan, agar pemerintah juga memikirkan bagaimana ASN itu masuk, ya jadi diperpanjang, Mbak. Sekolah kan sampai tanggal 12. Nah, ini swasta. Apa kalau orang teknisi masih harus UFA. Nah, itu kan nggak bisa, Mbak. Dia kan harus standby. Lebih-lebih listrik, lalu pabrik dan sebagainya. Inilah suatu kebahagiaan bagi umat Islam yang merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Jadi kita sambut, Mbak, ekonomi meningkat, pariwisata juga mengalami peningkatan, hotel. Jangankan di daerah, Mbak. Kita ke Pulau Seribu saja luar biasa macetnya, Mbak. Iya, Mbak Eva. Dari Ancol mau menuju ke rumah itu macet sekali. Inilah suatu kebahagiaan. Meningkatkan pemeliharaan ekonomi menggeliat. Alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih, Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong dari Pejaten Jakarta. Berikutnya kita sapa Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah 2 tahun berlebaran tanpa para pemudik ini, dan tahun ini bisa menikmati seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun baik yang mudik maupun yang di desa ini harap-harap cemas. Bagaimanakah keadaannya? Nyatanya alhamdulillah. Biasanya kalau yang di kota mudik itu juga sambil bukan ria tapi ingin memperlihatkan bahwa mereka hidup sukses di kota dan bisa dilihat orang-orang desa, dan ini masih berjalan Mbak Eva dan Bung Eko. Iya, mereka masih bisa berbelanja gitu, menyenangkan sanak saudara yang di kampung seperti biasanya, bahkan mungkin agak lebih. Begitu pula yang di desa ini merasa gembira bahwa waduh, segalanya sekarang mudah-mudahan kembali lagi seperti waktu dulu. Nah, mengenai destinasi wisata yang dikunjungi itu juga memang bisa malah lebih meriah karena menggeliatnya juga tadi industri kuliner atau kerajinan-kerajinan daerah yang bisa dibawa pulang oleh para pemudik ini. Jadi kalau istilah Idul Fitri, kembali fitri, kembali seperti bayi yang dilahirkan, ini saat yang sangat baik sekali bagi orang-orang di tempat yang di desa ini untuk alhamdulillah bisa lagi memulai segalanya. Dan orang-orang yang mudik juga kelihatannya sudah katakanlah kalau HP itu di charge lagi, sudah istirahat di kampung dan sekarang bisa kembali dengan semangat daya juang untuk hidup yang insya Allah lebih dari sebelumnya, dan ini tentu saja akan membuat ekonomi baik di desa maupun di kota yang akan kembali didatangi itu akan menggeliat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya kita sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mas Eko. Mas Eko. Jadi ini, menurut saya menengoknya ini keberhasilan di Pak Sandiaga Uno ini, ya, karena semua di daerah-daerah sekarang kan yang membludak itu tempat destinasi perwisata. Ya, saya tengok ya di Riau kemarin itu di Sumbar ya. Ini artinya cuma ada permasalahan lagi di kampung-kampung itu, kita aja nak lebaran pun udah susah karena macet kemana-mana. Ini dampaknya. Dan begitu juga ekonomi yang berkelanjutan lah kalau dapat ya. Jadi UKM yang di kampung-kampung di desa-desa itu, ini momentumnya pemerintah ya melalui koperasi mungkin atau dinas pariwisata, kementerian pariwisata meningkatkan lagi ya. Jadi ini jangan putus. Karena kita udah diuji ini 2 tahun ini udah diuji dan sekarang kita nampak hasilnya. Nampak hasil keberhasilan pemerintah. Pertama sekali yang paling kita apresiasi pemerintah itu adalah masalah vaksinasi. Pergerakan masyarakat kemarin tuh pulang kampung tuh harus booster. Berhasil. Coba Mbak Eva bayangkan, 31% masyarakat Indonesia berputar kemarin tuh, bergeser menikmati lebaran di kampung itu dah otomatis booster. Artinya kita betul-betul berhasil menghadapi pandemi kemarin 2 tahun, kita sekarang berhasil. Dan mudah-mudahan ekonomi, ya ekonomi, mentor ekonominya nih yang kita apa? Jadi
ini berkelanjutan ini, mudah-mudahan pemerintah tidak boleh lepas daripada ini. Membina nih UKM-UKM di kampung-kampung di desa-desa ini. Dan pertama nih Pak Menteri ini, Sandiaga Uno, ya. Ini peran beliau yang sangat besar nih. Terima kasih banyak, itu aja. Baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Kita masih akan bahas lebih lanjut Mas Eko usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ada kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, tadi sebelum jeda kita sudah simak ya sejumlah penelpon yang gembira juga dengan momentum ekonomi mudik ini ya. Mas Eko disampaikan bahwa ini setelah 2 tahun tidak bisa mudik, akhirnya mudik kembali dan ada perputaran uang. Kemudian disampaikan juga oleh Pak John Veto, ekonomi ini harus berkelanjutan ya Mas Eko. Jangan sampai meningkat kemudian turun lagi nih. Ya. Jadi apa yang dibicarakan, disampaikan oleh Ibu Ong tadi dari Jakarta, kemudian Ibu Indra dari Cirebon, kemudian Pak John Veto dari Batam, itu semuanya saya kira betul ya. Jadi momentum ini harus tetap dijaga, kemudian ekonomi bisa menggeliat, ekonomi merata di seluruh daerah. Betul UMKM juga kemarin tumbuh ketika semua berbelanja ya, setelah waktu bulan puasa maupun ketika momen Idul Fitri datang. Jadi ekonominya berputar, uangnya juga berputar, kemudian wisata juga mulai menggeliat. Ini saya kira momentum-momentum itu harus dijaga. Yang paling penting adalah kemudian pemerintah bisa memastikan kondisi perekonomian ini tetap baik. Inflasi juga tetap terjaga, suku bunga pinjaman mampu ditahan, kemudian hingga menjaga stabilitas nilai tukar uang rupiah ya terhadap mata uang asing. Jadi ini ya yang harus dipertahankan ke depan nanti. Jangan sampai kemudian momentum yang bagus ini kemudian kendor, turun sehingga target ekonomi kita, target 4-5% itu di kuartal kedua menjadi meleset gitu. Iya, betul. Hal-hal tersebut harus dijaga oleh pemerintah. Tentunya agar daya beli masyarakat juga tetap terjaga ya Mas Eko. Betul, saya kira daya beli sempat mengendor kemarin ya ketika pandemi 2 tahun. Tapi di bulan puasa kemarin kita melihat animo masyarakat untuk mengeluarkan uangnya, ya itu sangat terlihat sekali. Nah itu kemudian juga harus dijaga oleh pemerintah daerah. Kita harus mengkritisi juga pemerintah daerah itu kadang-kadang suka menyimpan uangnya, gitu ya. Tidak dibelanjakan ya, ditahan saja. Betul, ditahan aja dengan mengharapkan bunga. Nah ini yang harus dikritisi bahwa mereka biasanya membelanjakan uangnya di akhir-akhir tahun gitu ya. Nah kalau uangnya dibelanjakan, perputaran uang di daerah kan juga semakin ada gitu kan, berputar uang itu. Nah ini yang sempat dikritisi oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Tito ya, Mendagri, kemudian pejabat-pejabat menteri yang lain. Jadi untuk menahan uang di daerah itu kalau memang nggak perlu ya jangan ditahan, dibelanjakan aja sebagaimana mestinya yang sudah diperuntukkan oleh daerah. Ini penting bagi saya, menurut saya selain momentum ekonomi juga pemerintah daerah juga harus yang saya sebutkan tadi Eva. Betul. Dan tentunya juga sektor-sektor tadi selain UMKM ya yang tadi disampaikan oleh Mas Eko, sektor lain juga tumbuh signifikan ya, transportasi, kuliner, kemudian pariwisata betul-betul
kembali menggeliat nih Mas Eko ya? Ya, terutama kuliner dan pariwisata. Kuliner kalau kita melihat namanya Idul Fitri, Lebaran, pulang kampung, itu pasti kerinduan kita terhadap kampung halaman, kerinduan kita terhadap makanan yang kita cicipi waktu masih kecil muda, itu pasti akan terus diburu. Dimanapun kita bertempat tinggal ya. Nah ini akan tumbuh UMKM, kuliner juga tumbuh, wisata tumbuh, transportasi tumbuh, hotel keterisian juga naik. Momentum-momentum ini bagus sekali dan sekali lagi harus kita jaga. Iya, maka tidak heran ya angka perputaran uang disampaikan oleh Kadin sekitar 28 hingga 42 triliun dan tadi Mas Eko juga sampaikan Kementerian Pariwisata memprediksi bahwa perputaran uang bahkan mencapai 72 triliun rupiah ya. Asumsinya seperti ini Mas Eko disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin bidang pengembangan otonomi daerah Pak Sarman Semanjora menyatakan bahwa angka 28 hingga 42 triliun diperoleh dengan asumsi nih jumlah pemudik kan sekitar 85 juta orang ya. Rata-rata tiap keluarga sebanyak 3 orang jadi diasumsikan 28 juta keluarga mudik. Nah kalau rata-rata keluarga yang membawa uang sekitar 1 juta, maka uang yang mengalir ke daerah adalah 28 triliun rupiah, Mas Eko. Tetapi jika tiap keluarga membawa 1,5 juta atau 1,5 juta rupiah, maka potensi perputaran uangnya adalah 42 juta triliun rupiah, Mas Eko. Ya, saya kira itu prediksi yang wajar ya. Tapi saya melihat itu bisa lebih ya. Bisa lebih ya? Betul. Jadi ketika satu orang saja dia pekerja yang paling bawah misalkan tidak akan mungkin membawa uang di kisaran minimal, misalkan 1 juta maupun 1,5 juta. Untuk biaya transportasi aja pulang pergi itu udah nggak cukup tuh kalau 1,5. Jadi saya kira itu akan lebih bisa kurang lebih 4 sampai 5 juta per orang itu yang paling bawah. Itu belum transportasi, belum makan minum. Di daerah ditampung di halaman masing-masing dia memberi semacam THR begitu, kemudian kuliner bagi-bagi angpau THR. Ya. Saya kira apa yang dikeluarkan oleh warga masyarakat menurut saya akan lebih dari sekitar 42 juta. Jadi yang lebih realistis menurut saya yang dari Kementerian Pariwisata ya sekitar 72 triliun rupiah. Rupiah. Jadi saya kira itu angka realistis kalau kita melihat dari angka mudik tahun ini, Eva. Kalau kita melihat 85 juta yang akan mudik dan yang paling banyak mengeluarkan uang itu kan rata-rata mereka yang mudiknya keluar pulau. Misalkan ke mana? Ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi. Ada yang bisa naik darat di Sumatera misalkan, tapi yang ada yang tidak ke Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain itu kan tidak bisa naik darat. Dia harus naik kapal laut ataupun naik pesawat terbang, tentu cost-nya lebih mahal. Dan saya kira untuk ukuran 1,5 sampai 1 juta sampai 1,5 saya kira mustahil itu, nggak realistis untuk mereka yang itu minimalnya pulang. Ya, Mas Eko ya. Baik, tentu sekali lagi momentum ini seperti yang kita bahas sejak tadi adalah harus terus dijaga ya, Mas Eko, jangan sampai putus begitu ya. Momentum ini harus terus jaga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif sehingga target pertumbuhan 5% tahun ini bisa tercapai. Optimis Mas Eko? Ya, saya optimis kalau melihat momentum ekonomi yang tahun ini. Saya kira yang paling penting sekarang ekonominya dijaga oleh pemerintah. Saya kira tahu Bu Sri Mulyani tahu apa yang dilakukan. Pemerintah juga sudah mulai on the track terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi patut kita jaga bersama-sama, mudah-mudahan target 5% oleh pemerintah ini bisa terrealisasi. Baik, patut kita jaga bersama-sama. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Mas Eko. Terima kasih. Pemirsa, momentum ekonomi mudik mestinya terus dijaga oleh pemerintah untuk dapat terus menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi. Sehingga target pertumbuhan 5% tahun ini mampu tercapai karena tentu tidak bisa hanya mengandalkan momentum lebaran. Pemerintah harus memastikan kondisi perekonomian tetap baik, mulai inflasi terkendali, suku bunga pinjaman mampu ditahan hingga menjaga stabilitas nilai tukar agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Terus patuhi protokol kesehatan dan tetaplah bergabung bersama kami di Metro. Metro TV,